Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 10 November 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan Yesus bersama saya. Hari ini persis adalah hari pahlawan Bapak Ibu ya. Dimana berapa tahun yang lalu banyak mereka gugur dalam rangka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian juga kita orang Kristen sebagai anak Tuhan. Hidup ini penuh tantangan. Keberhasilan diperoleh karena ada perjuangan. Tidak ada keberhasilan diperoleh tanpa perjuangan. Nggak ada, saudara. Ya, itu karbitan itu namanya. Ya. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan harus kita berjuang sehingga kita menjadikan pahlawan-pahlawan demi Kristus. Laskar Kristus. Kemarin memang itulah Tuhan panggil kita. Supaya kita bersinar, supaya kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pada kesempatan ini, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bersinarlah kau di negeri, di mana kita berada, biar kita menjadi berkat. Bukan kita menjadi batu sandungan. Tuhan ciptakan kita menjadi garam, menjadi terang, supaya kita punya pelita dan menyala. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita berdampak bagi kerajaan surga, Bapak Ibu. Kita diciptakan Tuhan, ada tujuan ilahi dari Tuhan. Kita diciptakan bukan oleh manusia, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan punya tujuan ilahi. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan katakan demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ada kerinduan kita, Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Seperti juga di dalam Matius pasal 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Mari, sebagai bukti bahwa kita cinta Yesus. Anak kalau cinta orang tua, pasti anak itu menjaga dirinya baik-baik, tidak menjelekkan orang tuanya, tidak bikin malu orang tuanya, tapi supaya betul orang tuanya bangga punya anak. Demikian kita dengan Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah harus bagaimana membuat Bapa kita bangga. Kita diciptakan oleh Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari firman Tuhan, karena berkaitan kita mau baca kitab Wahyu pasal 12. Karena di situ dikatakan seorang perempuan yang berselubungkan, ada matahari, ada bulan, ada 12 bintang. Nanti saya mau terangkan itu, siapa itu. Ya, waktu mari kita mau sadar bahwa kita adalah milik Yesus. Tiap hari, tiap saat kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Kalau lihat tanda-tanda keadaan dunia zaman ini sudah memasuki zaman akhir, supaya membuat kita berwaspada, berjaga, ya, supaya lebih dekat dengan Tuhan. Sudah waktunya kita bertobat. Sudah waktunya kita harus memperbaiki diri kita. Seperti ibarat kalau mobil rusak, kalau kita mau pergi harus segera diperbaiki supaya tidak mogok di jalan. Demikian juga kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akan menyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyi sebuah pujian ini, lagu lama. Selalu saya senang lagu-lagu lama. Tujuannya supaya kehidupan kita yang lama kita buang dalam nama Yesus, menjadi kehidupan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersinarlah kau di negeri, haleluya, tempat yang engkau diami, agar orang sekeliling sambut Tuhanmu, karena memandang sinar cahayamu. Haleluya.
Jangan tunggu hingga dirimu termasyurlah. Sekarang pun baik kerja buat Tuhan. Pada kawan dan saudara kau bersinarlah, haleluya. Sinarnya Yesus juru selamatku, haleluya. Bersinarlah kau di negeri, amin, haleluya. Tempat di mana engkau berada, agar orang sekeliling sambut Tuhanmu, karena memandang sinar cahayamu. Beri hatimu diisi dengan firman Tuhan, dan dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Dan jadilah saksi bagi Tuhan Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan, haleluya. Bersinarlah kau di negeri, amin, haleluya. Tempat yang engkau diami, agar orang sekeliling sambut Tuhanmu, agar banyak jiwa-jiwa percaya Yesus, haleluya. Jadilah seperti mercusuar di laut gelap, berkilat bersinar tujuh terang. Tak sekapal nanti kandas, asal kau tetap jadi terang. Kerja selalu bagi Yesus, haleluya. Bersinarlah kau di negeri, amin, haleluya. Tempat yang engkau berada, jadilah terang bersinar bagi Yesus, agar nama Yesus dipermuliakan, haleluya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, haleluya. Bercahayalah kau bagi setiap orang, dimanapun kau berada. Jadilah saksi bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juru selamatmu, amin, haleluya. Bersinarlah kau di negeri, amin, tempat yang engkau diami, agar orang sekeliling sambut Tuhanmu, karena memandang sinarmu, amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan koin tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bersinarlah kau dan negeri di mana engkau berada. Jadilah saksi bagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juru selamat kita semua, haleluya. Tuhan Yesus, pakailah hidupku untuk
menjadi berkat bagi semua orang, agar nampak sinar cahaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kekudusan, sumber kebenaran. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa. Bapak Ibu kami semua anak-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 10 November tepat persis adalah Hari Pahlawan. Biar Tuhan mau pakai setiap kita menjadi pahlawan-pahlawan bagi kemuliaan Tuhan, dan juga menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi berkat bagi setiap orang. Vertikal horizontal ya Bapak Ibu ya. Kita hidup ini vertikal horizontal. Konsep keselamatan, konsep kasih karunia Tuhan itu berita tentang salib. Ya, memang salah orang kalau bicara salib itu ada jin, ada sebagainya. Padahal di balik salib itu tujuan ilahi melekat pada setiap orang. Sebetulnya kalau disadarkan begitu, setiap kita pasti ya, semua ada hubungan vertikal dengan horizontal. Vertikal kaitan dengan Tuhan sebagai pencipta. Horizontal kita adalah ciptaan Tuhan. Itu aja. Jadi hubungan antar pencipta dan diciptakan. Vertikalnya kita sadar ingat bahwa ada pencipta. Itulah Tuhan. Bagi kita sebagai umat Tuhan Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan, juru selamat kita. Dan sesama horizontalnya kita sama-sama meyakini kita adalah ciptaan Tuhan. Nah itu. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita supaya hidup kita berdampak, punya added value, nilai tambah. Ya, ini tujuan ilahi. Coba Bapak Ibu sadar, siapa sih yang menciptakan kita? Tuhan. Dan apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Yaitu dua-duanya. Memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga hidup kita mengasihi sesama. Ya, saling menghormati sama. Jadi dua-dua dimensi nih. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Makanya kita mau baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Sekarang kita mau baca kitab Wahyu ya. Di situ nanti saya akan terangkan supaya Bapak Ibu jelas ya. Ini firman Tuhan, kitab Wahyu adalah penyataan kebenaran yang akan datang. Ya, di masa-masa yang akan datang ini banyak hal yang baru yang belum pernah kita alami. Maka pentingnya kita makin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan bumi, sorga, segala-galanya ciptaan Tuhan. Maka kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, Bapak Ibu. Tapi berjalan di jalan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu nangis kepada Tuhan. Supaya hidup saya sebagai manusia juga sama, Bapak Ibu. Dibentuk sama Tuhan. Diproses sama Tuhan. Untuk menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, itu bicara sudah memasuki event-event yang terakhir. Ya, murka-murka Allah. Ya, apa maksud Tuhan? Ya, kita mau betul-betul mau ingin tahu rahasia dari Tuhan di dalam kitab Wahyu. Memang untuk menerjemahkan kitab Wahyu tidak gampang Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Saya menangis sama Tuhan. Ya, secara vertikal menangis sama Tuhan. Minta Tuhan ungkapkan apa menjadi maksud-Mu. Dan saya minta ampun kalau ada yang salah. Saya minta ampun dulu sama Tuhan. Karena firman ini bukan dari firman Yakob Rahmat. Bukan firman dari pendeta. Tapi firman dari Tuhan. Tuhan adalah firman Allah. Dalamnya ada 1 ayat 1 dan adalah firman Allah. Dan kalau firman Allah saya menangis kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku. Firman Tuhan kepada kita semua. Supaya kita dibentuk sama Tuhan. Untuk sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus. Sesuai dengan perkataan Tuhan. Seperti Bapak Ibu saudara akan punya orang tua. Nurut sama orang tua. Pergi anakku.
Ayo ke pasar. Saya dulu waktu masih kecil suka disuruh mami saya ke pasar belanja. Nurut saya. Disuruh nyatet saya. Harganya sekian ya Yakob. Beli sawi, beli sawi. Nurut saya, taat. Cinta orang tua. Saya cinta kepada papi mami saya cintai. Saat ini sudah almarhum, jadi sudah di Tuhan panggil. Tapi doa papi mami dan nomor satu pilihan dari Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan. Dan doa papi mami supaya anaknya semua pendeta, saudara. Ada 7 saudara, 7. Saya bersaudara 7 dari kakak saya. Kakak saya ada 2 ya. Semua ya kepada adik semua. Saya nomor 3 ya. Saya punya kakak 2, saya punya adik. Jadi adik saya 4 ya. 4 ya, semua 7 ya. 7 ya. Jadi semua 7 ini angka sempurna. Semua jadi pendeta, hamba Tuhan, melayani Tuhan ya, bersama papi mami almarhum, bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita untuk menjadi sinar terang Tuhan. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2 yang terakhir. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kupas baik-baik ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat sini, Rasul Yohanes diizinkan sama Tuhan mendapatkan wahyu ya, jelas dari Tuhan Yesus Kristus melalui malaikat ya. Dan ini wahyu perlu disampaikan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan. Disampaikan kepada murid-murid Tuhan pada waktu ini dicetak atau diterbitkan atau ditulis kurang lebih antara tahun 70 sampai 80 ya Saudara. Setelah Yesus ya, itu ditulis ini ya. Jadi oleh karena itu mari kita mendengar baik-baik di sini. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan bersembunyi matahari. Perempuan, bukan laki-laki. Perempuan bicara gereja Tuhan kita semua. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan konsisten Bapak ya. Perempuan itu saya katakan bicara gereja Tuhan. Karena tertulis di dalam Wahyu pasal 21. Itu tertulis saudara. Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Jadi kita sebagai pengantin perempuan, sebagai gereja Tuhan, untuk suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan ada matahari, ada bulan, ada bintang. Tuhan ciptakan kita semua bersinar. Matahari bersinar, bulan bersinar, bintang bersinar. Maka ini sesuai dengan pujian ini saya menangis sama Tuhan. Tolong apa yang harus saya sampaikan Tuhan dalam pujian, termasuk dalam firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu tanya kepada Tuhan. Bukan asal comot. Pujian kan banyak saudara, lagu banyak. Tapi bukan asal comot. Tapi saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang dikaitkan dengan firman Tuhan? Ternyata Tuhan luar biasa. Di pujian pun ada kata bersinar. Matahari bersinar, bulan bersinar, bintang bersinar. Dan kalau kita lihat di sini, itu semua menunjukkan satu juga kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini, saudara ya, di sini ada menyebut bintang, bulan, matahari. Itu kalau kita lihat dikaitkan dengan Israel, ya, itu Yusuf pernah mimpi, saudara. Ada menyangkut bulan, bintang, matahari. Coba saya mau baca ya. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9. Saya mau baca. Kejadian 37 ayat 9. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. 11 bintang itu 11 suku Israel bersama Yusuf. Yusuf adalah bagian dari suku Israel. Jadi totalnya 12 bersama Yusuf. Jadi ini kalau dikaitkan dengan mimpinya Yusuf, berkaitan dengan bangsa Israel. Tapi dikaitkan dengan kehidupan kita. Di firman Tuhan katakan tadi saya bacakan. Di dalam perjanjian baru Matius 5 ayat 16. Bahwa supaya kamu percaya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Tapi untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Bicara perempuan, bicara umat Tuhan. Dan kalau kita bicara di dalam 2 Korintus. Bahwa Tuhan itu melalui hambanya Rasul Paulus. Bahwa kita ini
sudah dipertunangkan. Ya, coba kita baca. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini amin. Ini bicara gereja Tuhan. Tuhan mau nantinya kita betul percaya. Percaya sebagai matahari, bulan, bintang. Kita adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan Yesus. Maka ada angka 12. 12 suku bangsa Israel, 12 murid Yesus, angka 12, angka A maksudnya pilihan Tuhan. Bahwa kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan untuk kita apa? Menjadi matahari, menjadi bulan, bintang, percaya. Seperti firman Tuhan katakan tadi, supaya kamu percaya. Demikian firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2:15. Supaya kita tidak menjadi berkat, saudara. Saya mau baca lagi, supaya Bapak jelas ya. Supaya hidup kita betul tidak menjadi aib, tapi hidup kita percaya seperti bintang-bintang. Saya akan baca, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang setat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Jadi ini maksudnya, ini firman Tuhan, supaya kita sadar, supaya kita harus menjadi, hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi kerajaan Allah, supaya kita menjadi matahari, menjadi bulan, bintang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang di ayat pertama. Dia yang kedua, yang sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak. Artinya memang sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan memang akan mengalami kesakitan, saudara, penderitaan. Orang itu minta sama Tuhan, karena bicara firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4, ya saya mau baca Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita sebagai anak Tuhan harus mengalami banyak kesengsaraan. Seperti tadi firman Tuhan, seperti seorang perempuan yang mengandung sengsara untuk dia melahirkan. Kita itu artinya, kita sebagai Tuhan memang tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Kisah Rasul 14:22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi artinya maksudnya supaya kita mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang buruk seperti peristiwa nanti. Menurut analisa ekonomi, tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Kalau menurut firman Tuhan 2 Timotius 3:1, banyak menanti kesulitan, kesukiran, masa-masa kesukaran terjadi. Seperti seorang perempuan yang akan melahirkan, mengalami banyak kesakitan. Jadi firman Tuhan itu sudah mengatakan nanti akan terjadi masa-masa kesukaran menimpa gereja Tuhan. Termasuk di dalam 2 Timotius pasal 3:12, saya mau bacakan, saudara. 2 Timotius pasal 3:12, bahwa betul-betul ikut Yesus itu tidak gampang, saudara. Ikut Yesus nanti ada hal yang harus kita hadapi. 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Kita harus siap menghadapi situasi buruk. Oleh karena itu perlunya kita nih dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Maka saya akan sampaikan firman Tuhan pagi malam dalam rangka supaya kita makin dewasa dengan Tuhan, supaya kita makin cinta Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan, dan minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan dan saya berdoa supaya nanti rapture, karena ada janji Tuhan juga rapture. Jadi semua diungkapkan sama Tuhan, termasuk gereja Tuhan. Saudara tergolong di mana? Kambing ada domba. Saya ingin menjadi domba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan, sehingga aku menjadi domba nanti Tuhan sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan nanti, minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau berkenan jangan sampai mati Tuhan, tapi kalau bisa rapture, kan itu janji Tuhan yang sudah saya terangkan. Kalau tentu lulus rapture, berarti lolos saudara dari masa kesengsaraan. Minta sama Tuhan. Lolos dari masa tribulation, minta sama Tuhan. Mari kita pribadi, maka dikatakan tadi seorang perempuan, bukan banyak perempuan, seorang perempuan sudah saya katakan ikut Yesus pribadi. Mari setiap kita pribadi, bapak ibu pribadi anak, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikutlah dengan sungguh sama Tuhan dan bersinar, sehingga hidup kita berdampak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Bersinarlah kau di negeri, haleluya, tempat yang engkau didiami, agar orang sekeliling sambut Tuhan Yesus karena memandang sinar
sinarmu, haleluya. Bersinarlah kau di negeri, haleluya, tempat yang engkau diami, agar orang sekeliling sambut Tuhanmu karena memandang sinarmu. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat. Dan saya mau berdoa G20 diberkati Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan berdoa untuk Indonesia, biar hidup kita menjadi berkat, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita. Dan mari sebelum kita berbangun tidur, berjaga dan berdoa supaya kita menjadi gereja Tuhan disempurnakan, pengantin Tuhan yang dipakai Tuhan bersinar seperti matahari, bulan dan bintang. Hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kita diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita sehingga kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.